Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak pagi ini? Sudah sarapan? Sudah mandi? Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kemudahan, diberikan kesempatan sehingga pelaksanaan pembelajaran daring di hari ini pun bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah karena semalam kita diberikan rezeki berupa hujan, sehingga alhamdulillah pagi ini suasana terasa lebih sejuk. Oke, materi di tema ketujuh bahasa Indonesia yaitu tentang pidato. Tentu kalian pernah mendengarkan, pernah melihat, atau kalian pernah bersama orang-orang yang mendengarkan pidato. Kesempatan pagi ini Bu akan menjelaskan tentang pidato. Pidato adalah suatu cara atau suatu kegiatan yang berbicara di depan umum atau melakukan orasi yang menyatakan pendapat ataupun memberikan informasi atau gambaran. Jadi pidato, Ibu ulangi lagi, bisa juga kita simpulkan sebagai kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi ataupun pendapat. Nah, orang yang menyampaikan pidato itu kita sebut sebagai orator, sedangkan kita yang mendengarkan pidato dari orator itu disebut audiensi. Oke, orator adalah orang yang menyampaikan pidato, sedangkan orang yang mendengarkan pidato tersebut dari orator itu disebut audiensi. Untuk tujuan pidato, yang pertama adalah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan dari orator. Yang kedua, memberikan informasi ataupun pemahaman tentang suatu hal. Yang ketiga, pidato itu juga bisa bertujuan untuk membuat orang lain senang. Nanti ada jenis-jenis pidato berdasarkan isinya, pada sub kedua. Jadi tujuan tadi mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, dan membuat audiens itu merasa senang. Untuk fungsi pidato yaitu memudahkan komunikasi, membuat kondisi lebih kondusif. Biasanya ini pada sebuah organisasi. Oke, nak. Untuk pengertian dari pidato, tujuan dan fungsinya sudah Ibu jelaskan. Maka kita lanjutkan untuk mengetahui bagian dari pidato. Nah, bagian pidato itu ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada salam pembuka dan kalimat pembuka. Salam pembuka itu apa saja? Ya, berupa ucapan salam. Bisa kita ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, ataupun assalamualaikum, serta ucapan rasa syukur kita. Jadi salam pembuka, jika kita mengetahui bahwa semua audiens itu muslim, kita bisa mengucapkan salam, atau kita gunakan salam pada umumnya. Karena masyarakat Indonesia ini majemuk, jadi bisa kita ucapkan selamat pagi atau salam sejahtera. Kalimat pembuka sebagai contoh di situ adalah jika kita menyampaikan di sebuah sekolah, yaitu kita mengucapkan rasa hormat kepada kepala sekolah. Yang kedua, bagian pidato itu adalah isi. Tahu isi itu adalah maksud, tujuan, sasaran, rencana, ataupun langkah-langkah. Dan yang ketiga adalah penutup.
Nah, seperti halnya pembukaan, ada juga kata penutup di bagian penutup dan salam penutup. Kata penutup itu bisa kita ambil isinya berupa kesimpulan, harapan, pesan, ataupun permintaan maaf. Untuk salam penutup, ya seperti salam pembuka, bisa kita gunakan selamat pagi, selamat sore, ucapan terima kasih, ataupun wassalamualaikum. Oke ya, jadi paham ya bagian-bagian dari pidato. Ada 3, pembukaan, di mana isinya adalah salam pembuka dan kalimat pembuka. Lalu isi serta penutup yang isinya berupa kata penutup dan salam penutup. Untuk jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato itu ada pidato impromptu. Impromptu itu serta-merta, pidato yang disampaikan seseorang secara spontan atau tiba-tiba. Ya, tanpa adanya persiapan, itu impromptu. Ada pidato manuskrip, artinya pidato yang membaca. Jadi menyampaikan pidato itu dengan cara membaca pidato yang sudah disiapkan. Yang ketiga, pidato memoriter, yaitu pidato dengan cara menghafal. Ya, pidato yang ditulis kemudian dihafalkan. Dan yang keempat, pidato extemporer, pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar. Biasanya ini dilakukan pada orator yang sudah berpengalaman. Jadi ingat, impromptu itu serta-merta tanpa ada persiapan. Manuskrip, pidato yang membaca. Kemudian pidato memoriter, yaitu memori sesuai memori hafalan. Dan pidato extemporer, yaitu dengan menyiapkan garis-garis besar yang akan disampaikan. Selanjutnya, Ibu memberikan sebuah teks pidato. Nah, dari contoh pidato yang ada, kalian bisa menentukan bagian-bagian pidato, mana pembukaan, mana bagian isi, dan bagian penutupnya. Setelah kalian memahami bagian-bagian pidato ini, ya, akan dengan mudah kalian mengetahui apa saja isi dari bagian pidato tersebut. Ingat ya, bagian pidato tadi ada pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berupa salam pembuka dan kalimat pembuka. Isi adalah tujuan, harapan, ya. Kemudian maksud, dan penutup itu ada kata penutup dan salam penutup. Oke, nah materi pagi ini cukup sekian. Untuk tugas kalian, silakan kalian lengkapi rancangan pidato yang ada, ya. Lalu kalian kirimkan melalui Wapri. Jadi tugas bahasa Indonesia kali ini tentang pidato, yaitu melengkapi rancangan pidato. Mudah-mudahan materi tentang pidato kali ini itu bisa kalian pahami. Pidato adalah apa tadi? Suatu cara atau kegiatan berbicara kepada orang banyak untuk menyampaikan pendapat ataupun informasi. Orang yang menyampaikan tadi apa? Kita sebut apa? Kita sebut orator, sedangkan orang yang mendengarkan pidato dari orator tadi disebut dengan audiensi. Bagian-bagian pidato masih ingat kan? Ya, pembukaan, isi, dan penutup. Jenis-jenis pidato, impromptu, serta-merta. Lalu pidato dengan cara menghafal disebut bagaimana pidato apa? Manuskrip, menghafal memoriter. Dengan pidato dengan cara membaca itu
manuskrip dan pidato ekstemporer dengan cara menyiapkan garis-garis besar. Oke nak, ya. Tugas selesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan materi yang singkat ini berkenan, bisa kalian ingat ya, dan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.